Selamat datang di Ruang Sastra, podcast yang mengajak Anda menjelajahi lorong sastra. Saya Wahyudi, dan hari ini kita akan membahas periodisasi sastra Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, sastra klasik, warisan lisan dan tulisan. Sastra Indonesia diturunkan dari tradisi lisan dan tulisan Nusantara. Kisah-kisah epik seperti Ramayana dan Mahabharata, yang berasal dari India, diadaptasi dalam bentuk wayang dan dituturkan secara lisan. Sementara itu, naskah-naskah tertulis seperti Negara Kertagama dan Pararaton menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Yang kedua, sastra Melayu klasik, jembatan menuju modernitas. Seiring masuknya Islam, bahasa Melayu menjadi lingua franca. Karya-karya seperti Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu tidak hanya menyajikan cerita heroik, tetapi juga nilai-nilai Islami. Inilah masa transisi menuju sastra modern Indonesia. Yang ketiga, Balai Pustaka, era pencerahan. Awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Balai Pustaka. Lembaga ini menerbitkan karya-karya berbahasa Melayu yang lebih terstruktur. Novel Siti Nurbaya, karya Marah Rusli dan Salah Asuhan, oleh Abdul Muis mengkritik adat istiadat yang dianggap kolot. Yang keempat, yaitu Pujangga Baru, Romantisme dan Nasionalisme. Tahun 1930-an, gerakan Pujangga Baru muncul sebagai respon terhadap Balai Pustaka. Tokoh-tokoh seperti Sultan Takdir Alis Jahbana, Sanusi Pane, dan Amir Hamzah mengintegrasikan romantisme barat dengan semangat nasionalisme. Puisi, Aku, karya Hairil Anwar menjadi manifesto individualisme. Yang kelima, Angkatan 45, Semangat Revolusi. Pasca proklamasi kemerdekaan, sastrawan seperti Hairil Anwar, Idrus, dan Pramudia Anantatur merefleksikan semangat revolusi. Cerpen, Suling, karya Idrus dan novel, Perburuan, karya Pramudia menggambarkan kegalauan dan idealisme masa itu. Keenam, Angkatan 50, Humanisme Universal. Di era 1950-an, sastrawan mulai menyerap ke arah revolusi. Mereka, termasuk Asrul Sani dan Rifai Apin, menekankan nilai-nilai kemanusiaan universal. W.S. Rendra dengan drama, Orang-orang di Tikungan Jalan, menunjukkan konflik batin manusia modern. Ketujuh, Angkatan 66, Realisme Sosial. Tragedi 1965 mengubah lanskap politik dan sastra Indonesia. Sastrawan seperti Taufik Ismail, Rendra, dan Gunawan Muhammad mengkritik tajam ketimpangan sosial dan korupsi. Puisi, Aku Ingin Menulis Puisi, yang karya Taufik Ismail mewakili semangat zaman ini. Dan yang terakhir, sastra kontemporer, beragam dan eksperimental. Sejak era 70-an hingga kini, sastra Indonesia semakin beragam. Sutarji Calzombachri memperkenalkan puisi mantra. Novel, Saman, karya Ayu Utami dan Cantik Itu Luka, oleh Eka Kurniawan mendobrak tabu. Demikianlah perjalanan sastra Indonesia, mencerminkan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Dari epik klasik hingga eksperimen digital, sastra kita terus berkembang, namun tetap mengakar pada identitas Nusantara. Terima kasih telah mendengarkan Ruang Sastra. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat datang.